Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas waktu yang diluangkan. Nah, mohon maaf karena untuk pertemuan ke-9 kita asinkronus melalui video dan dilakukan pada hari Sabtu ini. Nah, selama perkuliahan UAS ini, dari pertemuan pertama atau kita sebut pertemuan ke-8 sampai nanti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 sampai ke-14 itu adalah dengan saya, Resti Prastika Destiani. Tidak usah perkenalan lagi ya, karena sudah pernah ketemu. Nah, untuk di perkuliahan UAS sendiri, itu akan ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan struktur artikel berdasarkan IMRAD atau IMRAD. Susah lah ya ngomongnya. Nah, berdasarkan IMRAD. Kalau seumpamanya kalian lihat, kalian kan sudah sering ya disuruh untuk mencari artikel, kalian juga disuruh untuk mencari terkait dengan jurnal-jurnal. Coba kalian lihat strukturnya. Apakah strukturnya sudah sesuai dengan ini atau belum? Ya kan? Nah, nanti ini kita akan belajar di pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-9. Yang kedua, kita akan mempelajari terkait dengan desain rumusan masalah. Jadi, dalam menulis suatu artikel ilmiah, nah kalau saya fokusnya di artikel ilmiah atau karya ilmiah ya, bukan karya populer. Kalau di karya ilmiah itu kita membuat suatu suatu artikel itu harus berdasarkan rumusan masalah. Kalau kita tidak menemukan rumusan masalah, apa yang ingin kita selesaikan? Apa gunanya kita menulis artikel itu kalau kita tidak menemukan yang namanya rumusan masalahnya? Nah, ini nanti kita akan belajar di pertemuan 10 dan juga pertemuan 11. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari terkait dengan penyajian hasil dan data. Yang mana penyajian hasil dan data ini harus disesuaikan dengan apa? Dengan rumusan masalahnya. Jadi, data itu nanti akan disajikan secara kuantitatif, kualitatif, apakah secara deskriptif, ataukah nanti ada pendekatan-pendekatan yang lainnya, itu bergantung dari rumusan masalahnya. Nah, ini nanti kita akan belajar di pertemuan ke-13. Selanjutnya di pertemuan yang terakhir, ini pertemuan 12 ya. Ini di pertemuan 12. Nah, lalu selanjutnya di pertemuan 13 sampai dengan pertemuan 14, kita akan mempelajari terkait dengan karya ilmiah bidang agribisnis. Yang artinya di akhir nanti kalian harus membuat suatu karya ilmiah, baik itu karya tulis maupun dalam bentuk proposal. Jadi outputnya kita selama UAS ini itu jelas. Karena apa? Karena di awal kalian sudah mempelajari terkait dengan pembentukan atau pola berpikir, pembentukan suatu pemikiran terkait dengan karya ilmiah dan juga karya populer. Nah, di perkuliahan UAS ini nanti kita akan fokus di karya ilmiahnya. Jadi kalian belajar terkait dengan struktur, kalian belajar terkait dengan apa sih struktur itu, lalu kalian belajar terkait dengan pembentukan suatu rumusan masalah, lalu kalian belajar terkait dengan penyajian hasil dan juga data, yang terakhir adalah sudah jadi terkait dengan karya ilmiahnya. Nah, untuk pertemuan ke-9 dan ke-10, untuk pertemuan ke-8 dan ke-9, nanti di pertemuan ke-9 kita akan melakukan video conference. Nanti linknya apakah akan menggunakan Jmeet ataupun menggunakan Zoom, nanti akan saya share melalui Komtingnya. Tapi siap-siap ya, untuk hari Senin kita akan video conference dan juga dengan hari Jumat. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan ini. What it is for publication to evolution. Sebenarnya yang dimaksud dengan IMRAD atau IMRAD ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Ini bukan suatu teori yang baru. Namun, karena memang adanya teori atau pembentukan suatu karya ilmiah dengan metode ini, itu dianggap yang paling memudahkan pembaca, yang paling memudahkan penulis untuk menyampaikan hasil tulisannya, sehingga metode ini digunakan dari waktu ke waktu. Namun bukan berarti kerangka pemikiran ataupun kerangka dari artikel ilmiah metode ini itu bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Tetap ada kekurangannya, nanti kita akan bahas apa sih yang kurang sebenarnya dari metode ini. Nah, diharapkan untuk kenapa kok di sini 9? Karena UTS itu saya menulis 9 karena UTS itu kan pertemuan ke-8 ya sebenarnya. Makanya saya di sini nulis 9, tapi sama aja sih. Pada intinya adalah selama 2 minggu awal di UAS ini kita diharapkan kalian itu mampu membandingkan artikel dengan komponen IMRAD. Sorry, salah ya, ini bukan IMRAD ya. Dengan komponen
Imrat gitu. Jadi kalian nanti silahkan dicoba aja dilihat jurnal kalian. Apakah jurnal kalian itu sudah ada yang seperti ini atau belum? Tapi sih so far kalau kalian menggunakan jurnal-jurnal yang saat ini itu semuanya sudah pakai Imrat. But we'll see ya. Nah, motif seseorang menulis. Kenapa sih seseorang itu menulis? Apa gunanya orang itu menulis? Pada dasarnya seperti ini. Ada 4 yang mendasari bahwa seseorang itu ingin menulis. Yang pertama ada terkait dengan pemikirannya, yang kedua ingin show off atau menunjukkan sesuatu. Show off di sini bukan dalam artian yang negatif ya, tetapi dalam artian yang positif. Dia ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Lalu terkait dengan ingin menyampaikan sesuatu dan juga ajakan. Bagaimana dengan pemikiran sendiri? Seseorang menulis itu pada dasarnya untuk menuangkan dan menjelaskan apa sih yang ada dalam pikiran gitu. Contohnya seperti saya, kenapa sih kok saya pengen nulis? Karena emang tugasnya ibu menulis. Sebenarnya itu bukan tugas ya. Menulis itu bukan tugas. Salah satu menulis itu adalah salah satunya juga karena hobi. Kenapa? Karena saya pengen tahu. Saya pengen orang lain itu tahu apa yang saya pikirkan. Saya ingin orang lain tuh tahu apa yang ingin saya pecahkan. Saya ingin apa yang ada di pikiran saya itu juga bisa dibaca oleh orang lain, dikritisi oleh orang lain, diberikan pendapat oleh orang lain. Jadi, motif seseorang menulis yang pertama adalah menuangkan dan menjelaskan apa yang ada dalam pikiran. Terkadang seseorang itu sulit mengungkapkan, ya kan? Ada orang yang sangat mudah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, mengungkapkan idenya, mengungkapkan pendapat, argumentasi. Namun ada juga orang-orang yang sangat sulit untuk mengungkapkan secara verbal. Nah, itulah mengapa kita menulis. Karena apa? Menulis itu adalah salah satu cara kita untuk mengungkapkan sesuatu yang memang belum bisa atau tidak bisa diungkapkan secara verbal. Karena memang setiap orang itu kan pasti memiliki sisi positifnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah ingin show off. Show off di sini seperti yang barusan saya sampaikan bukan dalam konotasi yang negatif, tetapi lebih kepada kita ingin menunjukkan, kita ingin mendeskripsikan, kita ingin menggambarkan, menggembar-gemborkan sesuatu sehingga orang itu tahu. Kalian ingin menulis terkait dengan budaya Madura. Nah, di situ kalian pengen apa? Ini loh, saya tuh pengen nunjukin orang Madura tuh sebenarnya baik-baik kok, gitu loh. Nah, itu kalian tuangkan. Kalian ingin tunjukkan bahwa ini adalah sisi positif dari orang-orang Madura. Ini sisi positif dari budaya-budaya Madura. Ini divisi positif dari kebiasaan-kebiasaan di Madura. Bukan hanya kebiasaan-kebiasaan seperti carok dan segala macam gitu loh. Nah, itu salah satu contoh motif dari seseorang menulis. Nah, yang ketiga adalah penyampaian. Menyampaikan pemikiran kepada orang lain. Dalam artian seperti ini. Kalau yang pertama ini. Nah, kalau yang ini kan kita ingin menuangkan pemikiran kita ya. Jadi daripada kita capek memikirkan sendiri, akhirnya kita tuangkan dalam satu tulisan. Untuk apa? Untuk ini. Pada dasarnya pemikiran itu dituangkan untuk apa? Untuk ini. Untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kita ingin menyampaikan bahwa ini loh pemikiran kita tuh seperti ini. Kita menuangkannya lalu kita sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain mau membaca. Sehingga orang lain tahu bahwa oh ini loh yang sedang dipikirkan oleh si A. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan ajakan. Pada intinya, ajakan di sini adalah mengajak orang lain itu untuk menyetujui pendapat kita. Jadi menyetujui bahwa kita ini punya pendapat, kita punya argumentasi, kita berharap setelah mereka membaca apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita sampaikan, apa yang kita gembar-gemborkan, tunjukkan, deskripsikan, gambarkan, everything itu, kita bisa mengajak orang itu untuk setuju dengan kita. Toh, walaupun itu tidak setuju, nah berarti kan nanti akan ada tulisan-tulisan lain yang bisa menyanggah ataupun memperbaiki tulisan yang sudah kita tulis. Alasan penulisan karya ilmiah. Di sini ada 10 alasan. Di antara alasan berikut ini, kenapa sih kok karya ilmiah itu ditulis hingga dipublikasikan? Yang pertama, nah kalau bagi saya memang itu adalah terkait dengan kemajuan karir. Nah ini, memang iya. Seorang dosen itu dituntut untuk memiliki suatu karya ilmiah atau karya tulis. Biasanya dosen itu mereka mempunyai yang namanya Google Scholar. Google Scholar itu adalah suatu akun di mana akun itu terintegrasi dengan akun institusi
Sehingga setiap artikel yang dipublikasikan oleh kita itu akan tercantum di Google Scholar. Ya, jadi kalau kalian mau iseng-iseng silahkan aja ketik Google Scholar, lalu ketik nama saya, ketik nama dosen-dosen yang kalian tahu, di situ akan muncul nanti karya-karya atau artikel-artikel ilmiah yang sudah pernah terbit. Biasanya yang terbit di Google Scholar itu adalah artikel-artikel ilmiah ya, ataupun buku, baik itu buku yang fiksi maupun non-fiksi. Tetapi kalau tulisan-tulisan di koran itu tidak masuk di Google Scholar. Ya, yang bisa dilihat. Salah satunya memang untuk kemajuan karir. Sebagai dosen, sebagai peneliti, yang namanya menulis dalam suatu artikel ilmiah itu sangat penting. Karena apa? Karena apa yang kita teliti, apa yang kita amati dengan pengabdian masyarakat, itu harus dituangkan dalam suatu tulisan. Sehingga orang lain bisa membaca, sehingga orang lain bisa membandingkan, sehingga orang lain bisa mengkritisi. Jadi ketika kita menulis, itu bukan hanya kita menginginkan orang setuju dengan pendapat kita, tetapi juga menginginkan perbaikan dari tulisan kita. Oh, kira-kira kalau di Madura itu keadaan pertaniannya seperti ini. Nggak tahu deh, kalau di Gorontalo gimana? Nah, itu bisa dibandingkan. Contohnya nih, di Madura sama-sama kering. Di Gorontalo pun sama-sama kering. Yang membedakan apa kekeringan di sana? Mana yang lebih bagus efisiensi dari pertaniannya? Nah, itu dituangkan dalam suatu tulisan. Yang kedua adalah pengakuan atas suatu hasil karya. Jadi dengan menulis itu sebenarnya, apalagi kalau tulisannya terbit, itu sebenarnya ada kepuasan tersendiri, ada kebanggaan tersendiri. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah terbit, itu kan sudah melalui review ya, sudah melalui berbagai apa istilahnya penilaian-penilaian tertentu, sehingga ketika dia terbit berarti itu sudah layak. Nah itu adalah suatu kebanggaan. Ketika terbit itu akan dibaca oleh siapapun yang memang bergerak di bidang itu gitu, sehingga memang itu menjadi suatu pengakuan terhadap karya kita. Oh ini tulisannya ini nih gitu, berarti itu ada suatu kelayakan bahwa kalau sudah terbit itu memang layak untuk bisa dibaca oleh orang lain. Nah, yang ketiga adalah menghentikan orang lain mengambil keuntungan dari hasil karya. Maksudnya seperti apa? Terkadang yang hanya menjadi konsep itu akan bisa yang hanya menjadi konsep bagi kita, tidak dipublikasikan, itu bisa menjadi suatu peluang bagi orang lain untuk mempublikasikan. Dan itu memang sudah banyak yang seperti itu. Ada, bukan banyak ya, ada yang seperti itu. Siapa yang punya ide, tetapi nanti yang mendapatkan kredit, yang mempublikasi, itu bukan orang itu. Nah, itu ya. Jadi kenapa sih kok kita harus nulis? Oh, kenapa kok itu harus dipublikasikan? Karena supaya tidak hanya menjadi suatu ide, dan ketika ide itu kita ceritakan ke seseorang, orang itu ternyata, wah, ini nih, kesempatan bagus nih. Ya udah orang ini kayaknya nggak niat buat nulis, saya aja nih yang nulis. Yang akan dapat kredit orang itu, padahal ide dari kita. Itu ya. Yang selanjutnya adalah kepuasan pribadi. Nah, kepuasan pribadi itu lebih kepada, kalau bagi saya, kepuasan pribadi lebih kepada saya bahagia, saya bangga kalau tulisan saya sudah dipublikasikan. Karena nanti ketika sudah dipublikasikan, itu otomatis akan ada kesempatan untuk dia disitasi. Maksudnya disitasi itu apa? Disitasi itu adalah dikutip oleh penulis lainnya. Nah, dan nanti akan tercantum di referensi penulis lain. Nah, itu penting. Bagi seorang akademisi, bagi seorang dosen, bagi seorang peneliti, namanya citasi itu penting. Karena apa? Oh, karena berarti karya saya banyak yang baca. Karena karya saya itu apa namanya berguna untuk orang lain dan bisa menjadi acuan bagi karya-karya yang lainnya. Selanjutnya adalah menciptakan tantangan ya, menciptakan tantangan tersendiri. Nah, maksudnya menciptakan tantangan tersendiri itu seperti apa? Menulis itu bukan suatu hal yang coba deh kalian sendiri deh gimana. Menulis itu bukan suatu yang bisa dilakukan dalam sehari 2 hari sebenarnya. Walaupun saya tahu sih kalau kalian ngerjakan tugas itu pasti akan mepet deadline. Karena kalau nggak mepet deadline, rasa-rasanya itu nggak akan cair gitu ya. Pemikirannya itu nggak akan flow gitu aja ya kan, nggak akan mengalir gitu. Sehingga kadang kita memang ya udah sih mepet-mepet deadline, enak mepet deadline, tambah pintar jadinya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita menilai dari kualitas ya jangan dibandingkan, intinya seperti itu. Tapi itu memang menulis itu menciptakan tantangan tersendiri. Tantangannya apa? Dari diri kita.
Dalam artian, wah kira-kira nih selesai nggak ya kita nulis nih? Yang kedua, kira-kira diterima nggak ya sama orang? Layak nggak ya dia untuk terbit? Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah memperoleh pengakuan atas karya. Oh, sama ya. Di sini juga ada. Oke, kita hapus saja kalau begitu karena ada ini sama. Nah, ini mempelajari, sorry ya, tipe mempelajari menulis kualitas tinggi. Kenapa? Maksudnya seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika kita memutuskan untuk karya tersebut dipublikasikan, otomatis kita harus membuat tulisan itu menjadi tulisan yang berkualitas, yang layak untuk dibaca. Dibaca itu bukan hanya untuk diri kita sendiri atau teman-teman kita, tetapi sudah orang-orang di luar sana yang bahkan nggak kenal sama kita. Nah, kan akan malu ya. Yang malu adalah kita, yang malu adalah institusi kita kalau seandainya ketika kita menulis, ternyata tulisannya jelek. Nah, yang selanjutnya adalah memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan. Penting sekali ini, karena memang terutama di bidang ilmu kita agribisnis, itu adalah ilmu yang sangat berfluktuasi. Dalam artian dia selalu bergerak, dia selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga adanya penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan itu sangat berguna. Lalu selanjutnya membangun citra dan status institusi. Jelas, itu sangat penting. Karena apa? Yaitu tadi, terkait dengan citasinya, terkait dengan kualitas dari akademisi yang ada di dalamnya. Akademisi di dalam universitas bukan hanya dosen, tetapi juga mahasiswa. Mahasiswa itu adalah akademisi. Selama status kalian masih menjadi mahasiswa sampai dengan pita itu berpindah, kalian adalah akademisi di kampus. Selanjutnya adalah meningkatkan profil diri. Nah, karya ilmiah. Sebenarnya karya ilmiah itu saya belum menemukan pengertian karya ilmiah yang baku. Ya, belum menemukan pengertian karya ilmiah yang baku. Namun pada intinya seperti ini. Karya ilmiah itu adalah karya tulis yang bersifat akademis, memiliki unsur keilmiahan dan pada umumnya merupakan hasil dari penelitian. Jadi yang namanya suatu karya ilmiah Jadi yang namanya suatu karya ilmiah itu adalah sesuatu yang bersifat akademis. Sesuatu yang memang biasanya dari penelitian. Penelitian itu bukan hanya yang berdasarkan dari lab, tetapi berdasarkan dari penelitian itu bukan hanya yang di lab ya, bukannya basisnya lab, tetapi juga yang basisnya masyarakat. Itu adalah merupakan suatu bentuk penelitian juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Takutnya nanti akan dibilang, wah agribisnis kan gak punya penelitian. Penelitiannya agribisnis itu adalah lapang. Petani, peternak, pedagang, lalu pengusaha-pengusaha, stakeholder lain, baik itu mulai dari pemerintah sampai yang non-pemerintah, itu adalah lab kita. Itu adalah fokus dari penelitian di agribisnis. Sehingga yang namanya penelitian itu bukan hanya di lab saja. Nah, sehingga ketika nanti kalian menyusun suatu proposal, itu tidak ada alasan bahwa, Bu, kita masih semester 1, kita nggak ngerti apa-apa. Penelitian itu bukan hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah semesternya tinggi. Kalian pun juga bisa melakukan itu. Kan kalian baca jurnal. Terlepas nanti kalian bisa melakukan atau tidak, kan nanti ada yang namanya pembimbingan untuk hasil. Tapi paling tidak kalian bisa merumuskan suatu proposal yang mana proposal itu apakah itu nanti proposalnya berupa penelitian or whatever yang mana nanti memang itu hasil dari pemikiran kalian, yang mana metodenya juga kalian sendiri yang menentukan, masalahnya dari kalian. Nggak usah jauh-jauh nyari labnya, nggak usah jauh-jauh nyari masalahnya, silahkan cari masalah di sekitar kalian saja. Itu mulai dari tetangga, mulai dari pasar, orang dagang, itu bisa muncul masalah di situ. Kalian bisa menggali masalah dari situ. Nah, ada juga yang bilang adalah karya ilmiah itu sekumpulan kaidah dan ketentuan yang dapat kita jumpai pada suatu skripsi, tesis, atau makalah terpublikasi dalam suatu disiplin ilmu. Nah, karya ilmiah itu memiliki karakter yang objektif, hierarkis, fokus, konservatif, dan netral. Nah, di sini ya yang saya
yang saya lingkari adalah terkait dengan objektif, fokus, dan juga netral. Kenapa? Ketika kita menyusun suatu karya ilmiah, itu tidak boleh kita subjektif dalam artian tidak boleh mengeluarkan pendapat-pendapat pribadi yang sifatnya bisa menginterpretasikan kepada dua yang membingungkan. Bisa diinterpretasikan kepada sesuatu hal yang membingungkan. Kita harus berpandangan objektif yang mana apa yang kita tulis itu memang apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di lapang. Pendapat yang kita cantumkan itu adalah pendapat yang memang sesuai dengan teori, bukan karena pendapat pribadi, bukan karena emosional kita. Ya. Dan fokus. Apa sih yang kita bahas? Kalau yang kita bahas pedagang, nggak usah kita bahas-bahas yang lainnya seperti petani maupun kita bisa membahas petani sebagai orang yang mempengaruhi kegiatan dari perdagangan. Tetapi fokus kita tetap di perdagangannya, bukan di petaninya. Jadi kita harus fokus pada topiknya apa, yang bermasalah siapa, atau apa sih masalah siapa yang akan kita selesaikan. Selanjutnya adalah netral. Netral itu berarti tidak boleh memihak siapapun. Ya, kita menulis ini kan tidak memihak siapapun, kita tidak memihak walaupun objek kita atau responden kita pedagang, ya kita juga nggak memihak pedagang. Apapun hasilnya dari penelitian kita, ya itu hasilnya. Itu ya. Lalu mampu mendeskripsikan penelitian sehingga ilmuwan lainnya mampu mengulangi atau menggunakan sebagai landasan. Jadi ketika kita melakukan atau menulis suatu karya ilmiah dari hasil penelitian, baik itu di masyarakat maupun di laboratorium, pada intinya apa yang kita tulis itu bisa menjadi acuan bagi peneliti, bagi pembaca, atau bagi penulis lainnya untuk mengulangi apa yang bisa kita lakukan dengan perbaikan-perbaikan tertentu, dengan perbaikan-perbaikan tertentu. Dan juga bisa menggunakan apa yang kita tulis itu menjadi suatu landasan bagi mereka untuk menulis. Contohnya kayak nanti kalian menulis skripsi, itu pasti akan ada landasannya. Nah, landasan itulah yang memang, dan artikel yang menjadi landasan itulah yang penting sebenarnya. Karena kalau kita menulis tanpa adanya acuan, ya gimana ya? Nggak mungkin kita bisa menulis tanpa adanya acuan, apalagi ilmu sosial ekonomi seperti agribisnis, ya kan? Nah, sebenarnya komponen itu totalnya kan ada 5. 5 itu apa? Karena di sini tambah abstrak. Namun yang kita paham adalah ada 4. IMRAT, Introduction, Method, Result, and Discussion. Introduction adalah pendahuluan, lalu ada metode, result itu hasil dan diskusi. Atau kita bisa bilang ini bukan diskusi ya, kita bisa bilang boleh kita mengatakan ini diskusi atau lebih tepatnya ini adalah pembahasan. Apa sih imrat itu? Saya nggak tahu cara bacanya apa ya, tapi saya ngambil gampangnya aja gitu. Coba nanti kalian cari ya cara membacanya seperti apa. IMRAD, IMRID pertama kali digunakan dalam jurnal ilmiah pada tahun 1940. We'll see ya, bahwa di sini adalah di sini adalah di tahun 1940. Udah lama ya. Udah lama, dari sebelum Indonesia merdeka. Dan berkembang pesat menjadi format penulisan ilmiah pada sebagian besar jurnal di akhir tahun 1970. Jadi pada intinya metode ini tuh sudah ada sejak tahun 1940 dan mulai berkembang dan hingga dijadikan acuan baku di suatu jurnal itu di akhir tahun 1970. Sebagian besar ilmuwan dan editor itu sepakat bahwa metode ini adalah kerangka penulisan yang konsisten. Nah, sehingga dapat menjadi panduan bagi penulis dan untuk memperoleh pertanyaan esensial dalam memahami suatu penelitian ilmiah. Nah, kenapa digunakan konsisten ini kata kuncinya? Jadi, metode IMRAD ini, Introduction, Method, Result, and Discussion, itu digunakan karena apa? Karena dia konsisten. Dia sangat membantu penulis, dapat menjadi pemandu bagi penulis untuk bisa menulis dengan baik dan memperoleh pertanyaan esensial dalam memahami sesuatu. Nah, terdapat 2 keuntungan menggunakan metode ini. Yang pertama, penulis lebih mudah dalam mengatur isi tulisan dan kita melihat pembaca lebih mudah untuk menemukan informasi. Jadi dengan menggunakan metode ini sebenarnya ada 2 hal yang ada 2 pihak yang diuntungkan, yaitu penulis dan juga pembaca.
Penulis gampang untuk nulis, pembaca gampang untuk menemukan informasi. Kenapa? Karena gini, kalau kita tidak menggunakan metode ini, kita tidak tahu tujuannya apa, masalahnya apa, dia pakai metode apa, hasilnya seperti apa, lalu pembahasannya apa. Nah, dengan metode ini itu sudah jelas urutan-urutannya. Jadi nanti minggu depan akan kita bahas, bukan minggu depan ya, pertemuan selanjutnya akan kita bahas bahwa yang pertama dalam suatu jurnal itu pasti nanti ada introduction-nya. Yang mana introduction ini berisi dengan latar belakang, berisi rumusan masalah, dan juga berisi terkait dengan tujuan. Ketika kita menemukan suatu masalah, itu kan pasti ada yang melatar belakangi. Kenapa kok kita muncul suatu masalah itu latar belakangnya apa? Oh, karena posisi tawar dari bargaining position dari petani itu sangat rendah. Posisi tawarnya petani itu rendah. Sehingga kita ingin membentuk suatu kelompok di mana petani ini bisa bersama-sama dan dengan kebersamaan ini mereka bisa meningkatkan bargaining position mereka terhadap pedagang. Nah, itu latar belakang. Rumusan masalahnya apa? Rumusannya adalah bagaimana minat petani untuk membentuk suatu kelompok tani. Itu rumusan masalah. Tujuannya adalah membentuk model kelembagaan yang sesuai dengan keinginan petani. Nah, itulah isi dari introduction. Selanjutnya adalah terkait dengan M atau metode. Metode di sini nanti itu adalah dari introduction ya, terus ke metode. Metode di sini nanti itu terkait dengan sampling. Sampling itu ada terkait dengan teknik samplingnya, cara mengambil datanya, terkait dengan jumlah samplingnya. Kalian akan belajar itu di statistika nanti ya terkait dengan. Tapi sepertinya mungkin kalian waktu SMA udah pernah belajar kali ya. Gak tahu saya, kalian udah pernah belajar atau belum? Bisa dibuka-buka lagi ya. Jadi di metode itu terkait kita akan mempelajari berisi terkait dengan metode samplingnya atau cara pengambilan sampling, jumlah samplingnya berapa, lokasinya, siapa yang menjadi responden, berapa lama penelitian itu dilakukan, dan juga cara menyelesaikan masalahnya atau menjawab dari tujuan dan rumusan masalah tadi. Rumusan masalahnya apa sih? Bagaimana membentuk kelompok tani, bagaimana minat dari petani untuk membangun suatu kelompok tani gitulah ya. Tujuannya adalah pemodelan, untuk membentuk pemodelannya, atau tujuannya adalah mengetahui atau menganalisis minat petani dalam membentuk suatu kelembagaan petani. Nah, metodenya apa kira-kira? Metode itu banyak. Apakah akan menggunakan deskriptif, menggunakan wawancara, menggunakan kuesioner, survei, observasi, itu adalah metode. Jadi gimana sih cara kita untuk menjawab dari tujuan atau rumusan masalah? Itu adalah metode. Lalu selanjutnya, setelah ke metode, kita akan ke result. Nah, hasil itu nanti ada data di situ. Ya, data-data aja, result itu data. Baik datanya itu nanti kalian tabulasi dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dalam bentuk pie chart, atau dalam bentuk histogram, itu adalah resultnya. Hasil-hasil wawancara, karakteristik, itu adalah result. Biasanya result ini akan bergabung dengan discussion, makanya kan di sini ada A kan? Ada A kecil di sini, A kecil di sini kan maksudnya N. Karena biasanya dalam suatu jurnal atau penulisan kala ilmiah, result and discussion is being one. Ya. Jadi result, hasil dan pembahasan itu biasanya jadi satu. Tidak dalam part atau subbab yang berbeda. Nah, discussion ini adalah yang menganalisis data. Jadi kalian kan udah punya data-data dari grafik, data-data dari pie chart, apapun itu hasil olah data, itu kan hanya sekedar data. Kalau kalian tidak menganalisis, kalian tidak interpretasikan, itu hanya akan menjadi angka. Nah, disinilah discussion atau pembahasan itu diperlukan. Jadi kalian itu mengartikan angka sekian ini maksudnya apa, hasil dari karakteristik ini apa, hasil dari wawancara ini maksudnya bagaimana. Dan discussion. Gitu ya, itu maksudnya tadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari metode IMRAT tadi, IMRAT dari metode MRAD ini tadi, itu kan kita punya yang namanya introduction. Kita punya yang namanya introduction,
kita punya yang namanya method, dan kita punya yang namanya result and discussion. Result and discussion. Kalau kita lihat secara keseluruhan di sini, sebenarnya metode ini tuh belum sempurna ya. Kenapa? Karena kita tahu, wah di sini nggak ada tuh terkait dengan judul atau title-nya. Ada nggak? Nggak ada, ya kan? Lalu di sini loh nggak ada terkait dengan abstraknya. Atau terkait dengan ringkasan, nggak ada di situ. Lalu di sini, nggak ada dia terkait dengan apa namanya reference-nya. Atau ada acknowledge ya, kadang ada acknowledge. Acknowledge itu apa? Acknowledge itu biasanya isinya adalah ucapan terima kasih. Kalau seumpamanya artikel kita itu didanai seseorang atau artikel ini itu inspirasi dari seseorang, itu bisa masuk acknowledge. Dan juga belum ada terkait dengan referensi atau reference-nya. Nah, itulah kenapa Imret itu hanya merupakan inti dari suatu karya tulis. Jadi isinya saja Imret itu belum termasuk judul, abstrak atau ringkasan, belum termasuk acknowledge, belum termasuk reference. Oh iya, ada satu lagi yang kurang di sini adalah terkait dengan conclusion. Conclusion bisa juga ada suggestion juga. Kadang sih ada yang pakai suggestion, kadang ada yang conclusion aja, atau ada yang pakai, kalau di agribisnis ada yang disebut policy implication atau implikasi kebijakan. Nah, biasanya seperti itu. Jadi imlat itu ibaratkan kalau kita punya di sini kita punya contoh lah, anggaplah di sini adalah bagan dari suatu karya ilmiah. Imlat itu adalah ininya. Ya, imlat itu adalah isinya. Nah, sedangkan ini adalah judul abstrak. Nah, yang terakhir inilah yang isinya ada acknowledge, reference, conclusion, suggestion, ataupun policy implication. Di sini ada judul dan juga abstrak atau ringkasan. Ini loh, imlat itu di sini. Imlat itu adalah di tengah sini. Gitu. Jadi memang imlat itu bukan sesuatu yang IMRAD itu bukan sesuatu yang sempurna. Namun memang ini menjadi acuan isi dari suatu artikel ilmiah. Nah, ketika kita menulis suatu artikel ilmiah, sebenarnya apa sih WWW ini? Sebenarnya paling gampang ya kalau kita singkat teh ya. 5W plus 1H. Ya nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5. Bener kan? 5W 1H. Kalau kita menulis suatu karya ilmiah, itu memang harus disyaratkan terhadap who, when, where, what dulu ya seharusnya ya. Ya udahlah itu why and how. Harus bisa menjawab ke 5, ke 6 fungsi ini. Ya enggak? Nah, biasanya kalau title itu adalah seberapa panjang sih title, berapa banyak sih bagian-bagiannya, atau apa ya yang terpenting dari suatu judul. Ketika kita menentukan atau membuat suatu artikel, judul itu adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena yang akan dibaca pertama kali, yang akan menarik perhatian seorang pembaca itu adalah judulnya. Jadi kalau judulnya nggak menarik, nggak akan dibaca. Tapi kebiasaan yang sekarang, karena literasi kita rendah, orang cuma baca judulnya doang tanpa baca isinya, ya kan? Biasanya gitu. Jadi saya harap sih kalian termasuk salah satu orang yang memiliki literasi baca yang tinggi. Jadi bukan hanya klik baca judulnya, karena kadang judul itu clickbait juga. Judul sama isi beda, udah sering itu kayaknya sekarang ya. Kalau yang bukan artikel ilmiah biasanya udah sering kayak gitu. Authorship ini terkait dengan siapa sih kita menulis, itu authorship. Summary atau abstrak itu adalah paling gampangnya. Nanti kita akan belajar terkait dengan summary and abstrak. Paling gampangnya, summary dan abstrak itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Jadi jangan pernah menyamakan antara summary and abstrak. Summary itu lebih panjang daripada abstrak. Summary itu bisa lebih dari 300, bisa 500 sampai 1000 kata. Ya, bisa sampai 500 sampai 1000 kata. Sedangkan abstrak ini biasanya maksimal yang paling banyak saya tahu itu adalah 300 kata. Dan dalam 300 kata ini itu sudah harus mencantumkan introduction-nya apa, method apa, result and discussion-nya apa. Dan juga terakhir adalah terkait dengan conclusion-nya.
Jadi dalam 300 kata, kalian harus bisa menyimpulkan introduction, method, result, and discussion, dan juga conclusion-nya. Itu abstrak. Sedangkan kalau summary, itu lebih panjang lagi. Biasanya dia 500 atau sampai 1000 kata. Nah, bedanya lagi, di abstrak itu kita ada yang namanya keyword atau kata kunci. Kata kunci itu apa? Jadi nanti ketika kalau kalian nyari di Google, itu penting. Contoh deh, saya punya suatu tulisan judulnya adalah analisis permintaan impor daging sapi nasional. Keywordnya apa? Keywordnya adalah impor. Keywordnya adalah daging sapi, Indonesia, nasional, dan juga bisa metode yang saya gunakan. Kenapa? Nanti ketika kita googling atau ketika kita mencari website kita nyari searching di web, nah keyword itu nanti yang akan muncul. Nah kita mengetik daging sapi. Siapa tahu nanti ketika mengetikkan daging sapi untuk mencari jurnal, artikel saya bisa muncul. Itu fungsinya keyword. Nah, lalu selanjutnya adalah terkait dengan introduction. Introduction ini penting karena apa? Karena introduction ini menunjukkan suatu latar belakang. Jadi latar belakang dari latar belakang dari kenapa kok kita melakukan penelitian itu ada di introduction. Kenapa kita menulis? Kenapa sekarang? Siapa sih? Kita nulis buat siapa? Terus siapa yang melakukan tulisan ini? Masalahnya apa? Latar belakangnya apa? Hipotesisnya apa? Itu introduction. Jadi lebih kepada what, who, apa yang mendasari kita, kenapa kok kita menulis, lalu nanti gimana cara kita menyelesaikannya, apa saja masalahnya, itu adalah di introduction. Selanjutnya ada metode itu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, ya kan, lalu hasilnya, itu udah biasanya lebih kepada data-datanya, dan discussion-nya sudah saya bahas ya tadi di sebelumnya. Discussion itu adalah bagaimana kita membahas atau bagaimana kita menyimpulkan hasil dari result. Result itu kan hanya berbentuk tabel, result itu kan biasanya dalam bentuk data ya, data, tabel, grafik, ataupun hasil-hasil wawancara. Nah, di discussion ini nanti kita interpretasikan. Kita jelaskan. Nah, itu di discussion. Selanjutnya conclusion. Di conclusion ini siapa sih yang perlu gitu loh. Jadi dari artikel tadi itu kesimpulannya itu apa? Lalu ada acknowledgements atau siapa kita terima kasih ke siapa, atau siapa yang menjadi penyandang dana kita, atau siapa sih yang berkonflik di sini, biasanya itu. Ini optional ya, optional dalam artian bisa ada, bisa enggak. Lalu adalah reference. Nah, reference nanti ketika kalian menulis atau membuat suatu output nanti dari hasil BMI, reference-nya harus ditulis menggunakan Mendeley. Belajar pakai Mendeley. Nanti ya. Terserah mau pakai apa style, mau pakai IEEE, mau pakai face bracket, terserah. Kita nanti akan belajar, kalian kan sudah belajar Mendeley di Applikom ya, jadi nggak usah belajar, kita nggak akan belajar Mendeley lagi di BMI. Dan kalau kalian nanya teori-teori terkait dengan Mendeley, cara menggunakan Mendeley tidak di saya, tetapi di mana kalian belajar Mendeley, ya kan? Jadi di sini kalian hanya user, kita hanya usernya Mendeley, jadi kalian menggunakan Mendeley itu harus bisa ya. Nah, outputnya BMI itulah proposal yang siap untuk submit pada PKNPM, PKNRSH, Business Plan, / atau KTI. Itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Nah, kalian sudah punya kelompok. Kelompok itu saya bongkar lagi. Ada yang saya bongkar karena apa? Satu kelompok itu maksimal 4 orang. Jadi kalau kalian kan ada yang kelompoknya 5, ya, jadi yang kelompoknya 5 itu saya bongkar. Satu kelompok itu adalah maksimal ada 4 orang. Nah, masih ada satu slot. Satu slot itu silahkan kalian mencari temannya. Mencari teman di
satu kampus ya, mencari teman satu kampus dari prodi yang sama, dari prodi lain, atau kalian bisa nanti mencari kakak kelas. Jadi pada dasarnya proyek dari BMI ini adalah proyek jangka panjang karena tujuannya adalah ke PKM, Business Plan, dan juga KTI. Dalam waktu dekat ini belum ada yang kayak gitu dan kalian belum selesai karena nanti kalian akan menyelesaikan proposal ini adalah di bulan Desember. Ya kan? Nah, kalian akan menyelesaikan ini di bulan Desember. Sehingga nanti kenapa saya bilang ini output yang jangka panjang? Karena nanti ketika memang ada perlombaan, itu nanti yang akan kalian proposal kalian yang sudah masuk ke saya yang akan di-submit. Jadi untuk BMI ini nanti setelah nilai kalian nanti keluar pun mohon maaf ya, komting untuk grup komtingnya belum akan saya bubarkan. Kalau yang lainnya nanti ketika saya sudah mengeluarkan nilai maka akan saya bubarkan grup komtingnya akan saya bubarkan. Tetapi untuk BMI sampai dengan pensubmitan outputnya itu tidak akan saya bubarkan dulu. Ya itu kan akan menjadi tanggung jawab kita gitu ya kan. Apa gunanya kita mempelajari BMI, berpikir dan menulis ilmiah kalau kita nggak menghasilkan output apapun? Karena saya yakin ketika BMI, kalau kalian nanti sudah selesai BMI, akan dilupakan. Ini percuma aja gitu loh. Nggak akan membawa dampak apapun, capek iya, berguna enggak. Intinya seperti itu. Nah, nanti saya lihat ada yang dari kampus lain, nggak masalah. Nanti bagi yang satu kelompok dengan mahasiswa pertukaran pelajar, ketika kalian submit nanti ya akan tetap aja kalian bisa mencari untuk teman di prodi lain dan juga di kakak kelasnya ya, tetap aja gabung nanti. Nah, tujuan kita nanti bisa ke PKMPM, pengabdian masyarakat, PKM RSH atau riset sosial humaniora. Silahkan kalian cari buku panduan PKM-nya, silahkan kalian baca. Saya tidak ke PKMK ya, big no, karena ini ke business plan saja, tapi tidak ke PKMK. Business plan itu lebih detail dibandingkan PKMK menurut saya. Sebenarnya sama aja, cuman kita lihat aja. Saya lebih memilih ke business plan karena kalau business plan ini bisa ke kompetisi apapun, tidak hanya ke PKMK. Ke PKMK bisa, kompetisi lain juga bisa. Ya, jadi lebih ke business plan. Silahkan dibaca, silahkan dilihat. Nanti di pertemuan selanjutnya tugasnya apa akan saya sampaikan. Oke? Oke, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan video ini. Kita akan ketemu lagi di hari Senin untuk kelas A dan B, dan akan ketemu lagi di hari di hari Jumat untuk kelas C dan D. Semoga kalian selalu sehat, semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.